pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Marilah kita memulai persekutuan kecil kita ini, renungan harian kita ini dengan doa. Kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih. Tuhan setia dan Tuhan telah mengantar kami sampai di tanggal 29 Oktober tahun 2020 ini. Tuhan telah menjagai kami dengan begitu baik. Tuhan, kami ingin terus menjalani hari hidup kami bersama dengan Tuhan. Karena itu, pimpinlah kami di dalam membaca dan merenungkan firman-Mu agar kami paham dengan baik dan kami melakukannya. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk membaca dari kitab Yosua pasal 1 ayat 1 dan ayat yang kedua yang berbunyi demikian. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, memeliharakannya, dan melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu, untuk bacaan ini saya memberi tema dalam penyertaan Tuhan majulah terus. Dalam penyertaan Tuhan majulah terus. Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu harus baca dari ayat 1 sampai ayat 11 ya. Yang saya baca ini cuma 2 ayat 1 dan 2. Tapi uraian saya seluruh bacaan, seluruh ayat dari ayat 1 sampai 11. Nah gini, Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah mempersiapkan seorang utusannya secara karbitan. Apalagi untuk satu tugas yang berat dan berkualitas tinggi. Tidak pernah Tuhan persiapkan utusannya itu secara karbitan. Atau mendadak, atau tiba-tiba saja. Tuhan tidak pernah melakukan itu. Saya ingat betul kalau kita itu ya memperhatikan buah mangga, Bapak Ibu. Buah mangga itu kalau dia matang di pohon, matangnya perlahan, itu pasti hasilnya bagus. Bentuknya bagus, warnanya bagus, rasanya manis. Tapi kalau buah mangga itu karbitan, artinya belum matang benar atau belum tua benar, kita ambil, kita simpan berapa hari, sambil kita menunggu dia matang, nanti betul dia matang. Tapi wajahnya, bentuknya jelek, warnanya jelek, rasanya juga masam. Itu yang Tuhan lakukan ketika Tuhan mempersiapkan seorang utusannya. Ia tidak pernah mempersiapkannya secara karbitan. Mari kita lihat apa yang Tuhan lakukan kepada Yosua. Tuhan punya visi yang jauh ke depan dalam pembebasan bangsa Israel. Jadi ketika Tuhan memutuskan untuk membebaskan bangsa Israel, Tuhan itu sudah lihat jauh ke depan sana. Apa yang akan terjadi sehingga apa yang harus Tuhan persiapkan. Termasuk dia persiapkan pelayannya, dia persiapkan orang utusannya, Bapak Ibu. Nah, pada waktu itu Tuhan mempersiapkan seorang muda bernama Yosua, dan Tuhan mempersiapkannya itu jauh-jauh hari. Tuhan mempersiapkan itu jauh-jauh tahun, Bapak Ibu. Sehingga apa? Sehingga begitu tiba waktunya, Yosua harus turun gunung. Yosua harus bekerja di lapangan. Yosua menjadi pribadi yang sudah sangat siap. Siap secara fisik, secara mental, secara spiritual untuk melaksanakan tugas perutusan. Nah, Bapak Ibu, di dalam bacaan kita Yosua 1 ayat 1 sampai 2, nanti Bapak Ibu baca sampai ayat 11. Saya membagi dalam 3 poin. Poin yang pertama itu cara Tuhan mempersiapkan. Ya, Bapak Ibu, Tuhan mempersiapkan Yosua melalui Musa. Bapak Ibu bisa baca di Keluaran pasal 17. Ketika Musa harus menghadapi orang Amalek, berperang melawan orang Amalek, maka Musa mengutus Yosua untuk memimpin pasukan. Sudah dipersiapkan. Lalu berikutnya, ketika Musa diperintahkan Tuhan untuk naik ke atas gunung, ke Gunung Sinai, Bapak Ibu, itu Musa tidak pergi sendiri. Pertama, Musa memang jalan dengan beberapa tokoh-tokoh adat atau tua-tua Israel. Tetapi tua-tua Israel ini mereka hanya sampai di tahap tertentu. Sedangkan ketika naik makin tinggi ke Gunung Sinai, itu Musa hanya bersama dengan Yosua.
Dan memang ketika sampai di puncaknya, itu Musa seorang diri. Tetapi Yosua menunggu Musa di bawah, yang dekat-dekat. Ya Bapak Ibu kalau pernah ke Gunung Lawu, dikatakan bahwa Gunung Lawu itu ada 6 tahap, 6 pos perhentian. Pos 1, pos 2, pos 3, pos 4, pos 5, pos 6 paling tinggi. Katakanlah Gunung Sinai itu paling tinggi, memang Musa dengan Tuhan saja. Tetapi di pos kelima, Yosua menanti Musa 40 hari dengan penuh kesetiaan. Lihat ketika Tuhan mempersiapkan Yosua. Itu kita bisa baca dalam Keluaran 24. Dan di dalam Bilangan 13, ketika Musa harus mengirim pengintai untuk mengintai tanah Kanaan, salah satu yang diutus adalah Yosua. Bapak Ibu, jauh-jauh hari, jauh-jauh tahun, Tuhan mempersiapkan seorang hamba untuk melaksanakan tugas perutusannya supaya dapat dilakukan dengan baik. Nah, tadi Tuhan mempersiapkan. Yang berikutnya Bapak Ibu yang menarik adalah Tuhan sungguh pribadi yang bertanggung jawab. Ketika Tuhan mengutus Yosua, Tuhan memberikan peneguhan kepada Yosua. Peneguhan pertama dalam bacaan kita ini, dalam pasal kita ini, yang pertama adalah Tuhan mengatakan setiap tanah yang diinjak oleh telapak kaki Yosua akan Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Itu yang pertama. Tuhan jaminkan, Tuhan teguhkan Yosua dengan hal itu. Yang kedua adalah Tuhan mengatakan bahwa di seumur hidup Yosua, ketika dia melaksanakan tugas Tuhan, tidak ada seorang pun yang dapat bertahan di hadapan Yosua. Yang ketiga, Tuhan juga berjanji kepada Yosua bahwa Tuhan akan setia menyertai Yosua. Tuhan dengan tegas mengatakan Tuhan tidak akan meninggalkan Yosua sedetik pun. Tuhan bilang tidak akan kutinggalkan. Peneguhan yang luar biasa terhadap seorang utusan. Bapak Ibu, kita semua ini adalah utusan Tuhan. Kita semua ini adalah hamba Tuhan. Kita semua ini orang-orang yang Tuhan pakai untuk tujuan-tujuan Tuhan. Firman ini untuk kita juga. Tuhan meneguhkan kita. Nah, sebetulnya Tuhan juga sudah mempersiapkan kita dengan hal-hal di dalam kehidupan kita. Nah, yang berikutnya, yang ketiga adalah Bapak Ibu, tadi Tuhan mempersiapkan, Tuhan meneguhkan, sekarang bagian Yosua. Bagian Yosua, Bapak Ibu Saudara, Tuhan memerintahkan, mengingatkan Yosua, kuatkan dan teguhkan hati dengan sungguh-sungguh. Sebab Tuhan tahu bahwa ketika Yosua menjalani tugasnya, itu bukanlah perkara mudah, perkara yang sulit. Oleh karena itu Tuhan bilang, kalau dapat masalah di dalam menjalankan tugasnya, kuatkan hati, teguhkan hati ya, dengan sungguh-sungguh. Berusaha untuk kuatkan hati, berusaha untuk teguhkan hati. Yang kedua, Tuhan juga berpesan, bertindaklah hati-hati sesuai hukum. Yang ketiga, Tuhan berpesan, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Artinya Yosua harus setia mengikuti peraturan Tuhan. Yang keempat, Tuhan mengatakan kepada Yosua, itu ditegaskan lagi oleh Tuhan, agar Yosua senantiasa ingat hukum Taurat. Yosua ingat renungkan hukum Tuhan itu siang dan malam, pelajari benar, supaya ia dapat bertindak hati-hati sesuai hukum. Lalu yang berikutnya Tuhan berpesan, kalau ada persoalan, jangan kecut hati, jangan tawar hati. Karena apa? Karena kalau orang ada persoalan, gampang orang menjadi tawar hati baik kepada Tuhan maupun pada sesama. Tuhan bilang jangan tawar hati. Ingat akan penutupan janji Tuhan itu. Dan yang terakhir Tuhan berpesan, dan apa yang dilakukan menjadi bagian Yosua. Yosua tidak pernah menunda-nunda. Yosua langsung melaksanakan perintah. Jadi tadi Tuhan mempersiapkan, Tuhan meneguhkan, dan ada bagian umat Yosua. Bapak Ibu, kita semua adalah umat Tuhan, kita semua utusan Tuhan, kita orang Kristen ini utusan Tuhan. Kita anggota semua utusan Tuhan. Tuhan sudah mempersiapkan kita dengan berbagai cara. Tuhan teguhkan kita melalui firman-firman-Nya. Dan sekarang bagian kita, kuatkan hati, teguhkan hati, bertindak hati-hati sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan sesuai dengan kemauan kita, kemauan orang lain, tapi kemauan Tuhan.
Jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Dan juga jangan pernah tawar hati, kecil hati. Dan segera melaksanakan tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi temanya adalah dalam penyertaan Tuhan, majulah terus. Di dalam penyertaan Tuhan, kita laksanakan bagian kita yang telah Tuhan percayakan kepada kita. Tuhan menolong dan menguatkan kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Engkau percaya kepada kami. Engkau mengutus kami. Dan terlebih dahulu Engkau telah persiapkan kami, Engkau teguhkan kami. Dan bagian kami adalah melakukan apa yang telah Tuhan persiapkan. Tuhan tentukan kepada kami. Bantulah kami untuk melaksanakan tugas panggilan kami sebagai pengikut Kristus di tengah-tengah dunia ini. Dan di dalam penyertaan-Mu, kami maju terus. Sekalipun di dalam kehidupan kami ini banyak persoalan, banyak tantangan. Apalagi dengan kondisi dunia akhir-akhir ini. Tetapi Tuhan, penyertaan-Mu sungguh-sungguh menjadi kekuatan yang luar biasa bagi kami. Dan di dalam penyertaan Tuhan, kami akan maju terus untuk menghadapi hidup ini, untuk menjadi berguna bagi Tuhan dan juga berguna bagi sesama. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.